Pada saat itu ada salah satu kasus dekat dengan rumah yang hanya permasalahan sepele, kemudian korban ini diguyur bensin dan terus kemudian pada waktu itu dinyalakan api. Dan korban terbakar hanya masalah sepele karena masalah ditakzir menggunakan HP pada waktu itu. Fenomena pesantren anti-bullying dan kekerasan seksual itu betul-betul ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Jadi salah satu motivasi saya menulis buku ini adalah pada saat itu ada salah satu kasus dekat dengan rumah yang hanya permasalahan sepele, kemudian korban ini diguyur bensin dan terus kemudian pada waktu itu dinyalakan api. Dan korban terbakar hanya masalah sepele karena masalah ditakzir menggunakan HP pada waktu itu. Akhirnya ini menjadi salah satu pemicu semangat saya. Terus kemudian yang saya lakukan adalah saya asesmen terlebih dahulu. Saya terus kemudian diskusi dengan beberapa, diantaranya adalah UNICEF pada waktu itu. UNICEF hanya menawarkan kepada saya itu adalah konsep disiplin positif. Tapi menurut saya disiplin positif itu tidak akan cukup. Karena kita juga butuh pembelajaran yang bukan hanya disiplin positif, tapi juga bagaimana komunikasi yang efektif, tapi bagaimana juga pembelajaran yang kemudian reflektif. Itu hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian saya kembangkan lagi dan saya menawarkan beberapa konsep yang harus dimiliki pesantren atau lembaga pendidikan yang kemudian ingin pesantrennya itu ramah dan kemudian inklusif. Itu adalah yang pertama, harus mementingkan bagaimana kepentingan terbesar daripada anak. Dalam skup pesantren aja saya contohkan, itu kemudian banyak yang tidak menginginkan mengikuti program tahfidz misalnya, kemudian dipaksa dengan kurikulum harus menghafal tahfidz. Itu kan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Berarti menurut saya belum ramah perempuan dan anak. Kemudian yang kedua adalah tidak ada diskriminasi di dalamnya. Bagaimana tidak ada diskriminasi ini? Sekarang dalam skup pesantren aja sekarang sudah ada banyak untuk memenuhi kebutuhan wali santri, kebutuhan santrinya sendiri itu menggunakan VIP dan kemudian tidak VIP. Ada fasilitas VIP dan kemudian tidak VIP. Tetapi pusat daripada kegiatan di satu tempat di masjid misalnya, di situ ada perlakuan yang berbeda, Bapak Ibu. Di situ terus kemudian ada satu nilai-nilai diskriminatif yang kemudian ini mengakibatkan menurut saya ada tidak ramah perempuan dan anak. Yang ketiga adalah memberikan hak kepada anak untuk bagaimana kelangsungan hidupnya, bagaimana terus kemudian perkembangannya. Banyak juga di pesantren itu kemudian tidak mendukung nilai-nilai gizi yang diberikan misalnya, terus kemudian secara fasilitas misalnya, kemudian tidak mendukung perkembangan anak, misalnya ada ventilasinya tidak memadai dan kemudian lain sebagainya. Ini banyak hal faktor, diantaranya lagi adalah perlu adanya partisipasi daripada anak juga ikut serta. Misalnya Bapak Ibu ingin kemudian membentuk bagaimana interaksi positif anak-anaknya. Itu kita tidak bisa serta-merta harus memberikan satu peraturan harus begini, harus memberikan prosedur seperti ini, tidak bisa. Kita memberikan kemudian ruang anak-anak berbicara. Kita memberikan ruang anak-anak untuk berpartisipasi. Dengan apa? Kita ajak mereka berdiskusi. Bagaimana caranya anak-anak, ayo kita bentuk interaksi positif dalam kamar di pesantren itu seperti apa? Kemudian mereka akhirnya berdiskusi. Ketika terjadi sesuatu, konsekuensinya apa? Solusinya bagaimana? Hal tersebut itu mereka akan lebih kemudian bisa menghargai terhadap kemudian konsekuensi, kesepakatan-kesepakatan, dan kemudian pemenuhan hak-haknya, itu nanti akan lebih berkesadaran untuk dia bisa membentuk interaksi positif dalam kamar. Jadi bukan hanya terus kemudian juga kita memberikan peraturan yang anak-anak itu harus mau.
akhirnya tidak memiliki kesadaran, banyak pelencengan-pelencengan kemudian yang akan dilakukan oleh anak-anak. Dan yang terakhir adalah tidak ada kekerasan. Ini prinsip-prinsip yang harus menurut saya dimiliki oleh lembaga pendidikan atau pesantren agar mewujudkan pesantren yang ramah perempuan dan anak. Kemudian nilai-nilai yang ada yang harus Bapak Ibu tanamkan kepada anak-anak adalah yang pertama harus memiliki rasa mahabbah, cinta kasih, saling menghormati. Bapak Ibu, permasalahannya adalah ketika kemudian musyrif ya di pesantren ini, musyrif atau terus kemudian pembimbing ini kita berikan otoritas, itu kita terus kemudian seakan-akan itu seperti bebas tugas, tanpa pembinaan terhadap musyrif-musyrifah, kemudian tanpa ada controlling, tanpa ada monef, sehingga terus kemudian yang ada adalah peraturan ini, pesantren ini seperti mahkamah. Hanya dia salah, anak santri salah, kemudian kita menghukum, tanpa terus kemudian memperhatikan unsur-unsur yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga adalah mujahadah. Kita harus membentuk nilai anak-anak itu yang ulet, yang kerja keras. Bagaimana mujahadah ini sekarang sudah kemudian mengikis ya, dengan apa? Sekarang banyak sekali kemudian standar pengelolaan pesantren itu kemudian atas dasar pelayanan anak yang serba semuanya dilayani. Ada cleaning service, ada laundry, ada semua makan tinggal ambil, tidak pernah mencuci. Dan ini kemudian akhirnya apa? Akhirnya tidak ada timbul ya kerja keras, keuletan daripada anak-anak. Ini yang sebenarnya di pesantren itu kan sebagai tempat bagaimana dia rialdoh, bagaimana dia terus kemudian tirakat sehingga menumbuhkan jiwa yang kuat, mental yang kuat begitu. Ya di samping itu juga harus Bapak Ibu menghadirkan ya sifat-sifat ta'awun, melatih anak-anak untuk dia saling bekerja sama, saling tolong menolong. Karena kan kadang-kadang ya itu di pesantren ini kreatif sekali anak-anak itu, makan bakso saja kadang-kadang dengan gayung, kadang-kadang menaruh baju-baju kotor itu dengan sarung kemudian dibuat tas, ya kan? Itu sangat kreatif sekali. Dan ini sebenarnya tahun ini jangan kok bukan pada filbir, bukan pada kebaikan. Misalnya saya pernah menemukan kasus itu anak-anak bolos memanjatnya itu dengan menggantungkan atau menali beberapa sarung sehingga dia bisa naik ke atas dan kemudian melompat ke bawah untuk bagaimana dia bisa keluar daripada pesantren. Ini adalah tahun tapi bukan dalam kebaikan ya Bapak Ibu. Kemudian lagi selain itu juga harus mengajarkan sifat tawaduk, bagaimana rendah hati, bagaimana kesederhanaan. Ini nilai-nilai yang penting yang terus kemudian menjadi salah satu model pertama ketika kita ingin membentuk pesantren ini yang ramah perempuan dan anak tanpa adanya bullying dan kekerasan seksual ya.